Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia sebenarnya masih di hari yang sama ya dengan video aku sebelumnya. Ya Allah, maaf ya kalau misalnya ngomongnya belibet ya teman-teman. Jadi ini tuh masih di hari yang sama dengan video aku yang sebelumnya itu. Jadi ini tuh cerita di siang harinya gitu. Sebenarnya belum siang banget sih ya, ini masih sekitar jam 11-an ya, menjelang siang lah ya. Dan di sini aku mau gorengin dulu kerupuk. Jadi kemarin tuh kan aku ada goreng kerupuk dan itu masih ada sisa sedikit yang belum digoreng. Jadi ini mau aku goreng aja semuanya, mau aku habisin gitu karena ini tinggal sedikit lagi aja. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan tentunya supaya aku lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, kemarin itu aku beli kerupuknya itu kan 1/4 gitu ya teman-teman. Jadi untuk sebagiannya itu kan udah aku goreng dan sisanya itu tinggal sedikit aja. Aku kira itu nggak bakal bisa jadi banyak gitu, ternyata tuh jadinya banyak ya. Mungkin dia kan karena kalau digoreng itu kan jadi ngembang gitu ya teman-teman. Ternyata tuh jadinya hampir 1 toples itu ya, 1 toples penuh yang warna biru itu teman-teman. Ternyata lumayan banyak juga ya jadinya. Dan lanjut, di sini aku udah keluarin untuk bumbu sop. Jadi yang di video sebelumnya itu kan aku ada ngerebus tulang ya, tulang sapi. Dan di sini mau aku masak untuk si sopnya. Dan sebelum aku masak, itu aku mau tumis dulu untuk bumbu sopnya. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang kalau mau masak sop, bumbunya ditumis dulu? Boleh komen-komen di bawah ya. Karena aku lihat tuh ada sebagian orang yang gak ditumis dulu, itu langsung dicemplungin aja ke airnya gitu. Tapi kalau aku tuh ngerasa lebih enak aja kalau misalnya bumbunya itu ditumis dulu gitu ya, ditumis sampai harum gitu, baru dituangin ke dalam airnya gitu. Kayaknya lebih enak aja, lebih berasa gitu ya teman-teman. Dan itu aku ada beli bumbu sop. Di video aku sebelumnya itu kan aku ada beli itu Rp3.000 ya, dan 3.000 itu udah dapat banyak sebanyak itu gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti rencana untuk sopnya itu mau nggak aku semuain karena emang ada banyak untuk tulangnya. Itu nanti sebagian yang besar-besar itu mau aku masak untuk hari ini, untuk makan hari ini, dan sebagiannya lagi tuh mau aku frozen gitu ya teman-teman. Nah, itu dia untuk di tungku sebelahnya itu udah aku rebus, itu udah agak lama ya aku rebus. Jadi aku ngikutin metode yang berapa itu ya, aku juga agak lupa. Pokoknya aku ngikutin metode itu. Jadi setelah udah mendidih itu aku matiin. Terus setelah dingin itu aku nyalain lagi kompornya sampai mendidih, itu aku matiin lagi. Pokoknya gitu ya, itu ada hampir 2 kali atau 3 kali seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa empuk juga ya, lembut juga untuk si dagingnya itu. Dan itu udah selesai aku tumis untuk bumbunya, itu langsung aku tuang aja ke panci itu. Jadi emang ada lumayan banyak untuk tulangnya, dan itu ada 2 buah tulang yang lumayan besar gitu ya teman-teman. Jadi nanti mau aku masak sekarang karena kan aku ada bakso ya, karena emang udah nyetok juga bakso yang aku belanja kemarin. Itu nanti rencananya mau aku buat sup bakso gitu. Kayaknya enak ya, seger gitu kalau makan sup bakso ya teman-teman. Lebih puas aja kalau misalnya makan buat sendiri gitu di rumah ya. Jadi makannya lebih nikmat aja. Nah, itu yang besar-besar itu langsung aku tuang ke panci ini. Jadi jangan salfok aku gunain panci rice cooker ya, panci buat masak nasi, karena emang tuh rice cookernya udah nggak ada ya, udah rusak. Jadi pancinya ini masih aku gunain. Dan itu langsung aku tuang ke situ. Itu tuh nanti mau aku buat untuk makan hari ini. Jadi hari ini tuh aku nggak ada masak apa-apa ya, cuman aku masak satu menu ini doang. Karena emang gak ada bakso, jadi kalau gak ada bakso itu kayaknya lebih bebas aja ya, mau masak gak masak. Anak-anak itu kan juga palingan digorengin telur atau nugget itu udah mau ya. Dan kalau aku tuh sih gak harus yang masak begini begitu ya teman-teman. Jadi ini aku masak satu menu aja, ntar anak-anak aku kasihin pakai sup ini aja. Karena emang di bagian tulangnya itu ada banyak dagingnya juga ya, kalau untuk mereka sih cukup ya.
Dan itu langsung aku tuang untuk airnya, dan aku bagi dua gitu ya. Yang sebagian itu di tungku ujung, itu mau aku buat stok frozen gitu. Tapi sebelum aku kemasin gitu ke dalam plastik, itu mau aku biarin dulu ya. Itu aku dinginin dulu karena emang masih panas ya, karena mau disimpan di dalam freezer juga. Jadi harus didinginin dulu. Dan untuk yang mau dimasak sekarang, itu langsung aku nyalain aja untuk kompornya. Jadi di sini aku mau ambil dulu untuk wortel. Jadi aku cuman pakai wortel doang untuk sayurnya ya teman-teman. Karena emang kalau mau pakai kentang itu kita nggak ada yang suka kalau kentang direbus gitu ya. Kita lebih suka itu kentang yang digoreng daripada direbus. Makanya tuh aku kalau setiap ngesop itu, kalau teman-teman perhatiin, pasti aku tuh nggak pernah pakai kentang ya. Itu jarang. Pernah sih tapi itu jarang. Lebih seringnya tuh pakai wortel gini doang. Nah itu aku langsung potongin untuk wortelnya, dan untuk daun sop dan daun bawangnya itu juga nanti mau aku sekalian iris-iris ya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang lagi dalam kesulitan, semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini jadi sebenarnya aku tuh ngedubbing agak kurang enak ya, kayak kurang mantep gitu menurut aku, karena emang headset aku itu rusak ya teman-teman. Jadi aku lupa buat nyimpen headset tuh, biasanya aku simpen di atas gitu ya, di lemari. Cuman kemarin tuh karena baru bangun tidur tuh aku letakin di tempat tidur gitu aja ya. Dan alhasil tuh pintu kamar terbuka, dan si Jamila malah masuk ke dalam kamar diambilnya headset aku. Akhirnya digigit-gigitin dan akhirnya patah deh untuk headset aku. Ya udah deh, ntar aku bakal beli lagi ya, karena kayaknya nggak enak, udah kebiasaan nih kalau ngedubbing itu pakai headset gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya rasanya suaranya tuh agak lebih beda aja kalau misalnya nggak pakai headset. Nah teman-teman gimana nih kalau ngedubbing itu, kalau voice over itu pakai headset atau langsung seperti ini, atau pakai alat tambahan lain gitu? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi kalau saat ini nih aku voice overnya tuh langsung ya di handphone gitu. Padahal biasanya tuh aku voice over itu selalu pakai headset gitu ya. Kayak lebih enak aja kalau pakai headset. Nah itu dia untuk si wortelnya udah aku potongin. Itu aku potong seperti biasa aja, dan udah aku cuci juga ya. Untuk daun bawang dan daun sopnya itu juga udah aku cuci. Ini langsung mau aku iris-iris aja. Jadi ini aku beli daun sop dan bawangnya itu kan kemarin ya teman-teman. Dan itu nggak langsung aku iris, itu aku simpen di dalam kulkas gitu aja. Aku kelupaan buat nyimpennya di dalam wadah gitu ya, wadah tertutup. Alhasil nih daun sopnya jadi layu gitu ya teman-teman. Untungnya ini langsung dipakai. Kalau mungkin kalau disimpan di stok itu dia nggak akan tahan lama ya kalau misalnya gituin aja. Dan lanjut, itu udah selesai tadi ya aku untuk iris-irisnya. Itu aku lagi bukain bawang merah, bawang goreng. Jadi aku ada goreng juga, itu harganya Rp5.000. Padahal bawang di rumahku itu banyak ya, tapi kok males rasanya mau buat bawang goreng. Karena emang aku tuh nggak pandai buat bawang goreng. Setiap aku buat bawang goreng itu pasti layu gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya kurang enak aja gitu. Jadi tuh aku beli bawang goreng sebungkus, itu yang bungkus kecil gitu, itu harganya Rp5.000. Nah itu tadi untuk si wortelnya itu udah aku masukin ya, udah aku cemplungin ke dalam panci itu. Jadi itu tadi udah mendidih gitu, dan itu sekalian aku tutup untuk si toples kerupuknya. Jadi tadi itu kan masih panas, jadi nggak aku tutup dulu untuk toplesnya, dan itu udah dingin, jadi langsung aku tutup aja. Nah itu juga aku nggak lupa untuk tambahin garam ya teman-teman. Kali ini aku nggak pakai gula ya, karena masak sup ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai gula. Itu cuman aku kasih tambahan garam doang. Dan itu langsung aku taburin untuk daun bawang dan daun sopnya. Jadi biar lebih harum ya. Nah itu juga aku langsung tuang untuk si bawang gorengnya. Dan ini rasanya seger banget gitu ya dimakan pakai bakso. Terus aku juga ada stok mie mie putih, mie jagung itu. Jadi nanti aku rencana mau buat mie jagung dicampur pakai kuah sop, terus dikasih tambahan bakso gitu. Seger banget deh ya. Dan ini lanjut, ini tuh udah sore hari gitu ya, siang ke sore gitu, sekitar jam 3-an. Jadi ini untuk si kuah supnya yang ditunggu yang di ujung itu udah dingin ya teman-teman, karena udah aku biarin dari jam 11 tadi. Dan untuk sup yang di situ itu aku nyalain apinya karena ini mau buat makan siang anak-anak ya. Anak-anak tuh lagi pada tidur gitu. Maka itu makannya agak kesiangan gitu, sekitar jam 3 ya, karena mereka masih tidur. Ini rencananya setelah ini mau aku bangunin biar aku kasih makan. Tapi itu aku lagi angetin dulu untuk supnya. Jadi sup ini kan kalau misalnya dimakan dingin-dingin itu kan kurang enak ya. Enaknya tuh hangat-hangat, makanya tuh aku lagi angetin. Dan di situ aku seperti yang aku bilang tadi, aku mau nyetok sup dulu ya teman-teman. Jadi kemarin itu diajak
diajarin sama nenek ya, karena dilihat untuk tulangnya itu kan banyak banget gitu. Jadi kayaknya kalau untuk dimakan sehari itu terlalu banyak ya, nggak habis. Makanya diajarin sama nenek, katanya nih bisa untuk stok di freezer gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pengen masak sup itu tinggal panasin aja gitu dan tinggal tambahin garam, juga tinggal tambahin sayur dan daun bawang dan bawang gorengnya gitu. Jadi ide bagus juga ya, jadi lebih mempersingkat waktu gitu. Dan ditambah juga ini sayang kalau misalnya dimakan sekaligus, ini bakalan mubazir banyak banget karena emang nggak ada bakso ya, jadi cuman kita bertiga di rumah, bakalan nggak habis. Makanya ini ya udah aku mau buat stok untuk frozen gitu ya, sup frozen gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa cobain nih karena ini emang bener-bener hemat waktu banget ya. Nah jadi di rumah itu kebetulan ada stok plastik ya, plastik yang bisa ditutup itu ya, yang ada flipnya itu apa sih namanya, aku juga nggak tahu ya nama plastiknya. Nah pokoknya yang seperti itulah ya teman-teman, yang ngelihat pasti tahu lah ya itu plastik itu. Jadi itu ada yang ukuran agak besar gitu, jadi itu aku tuang ke situ aja. Jadi nanti nggak perlu diikat-ikat pakai karet lagi, tinggal ditutup gitu aja. Terus aku simpan ke dalam freezer gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak ada plastik yang seperti ini, itu juga bisa disimpan di plastik yang biasa gitu ya, ditutup rapat pakai diikat gitu pakai karet gitu ya teman-teman. Nah itu dia, masih ada sisahan sedikit kuahnya, itu aku tambahin lagi ke situ karena emang tuh masih agak kurang ya untuk kuahnya. Jadi itu aku dapat bisa jadi 3 bungkus gitu ya teman-teman, karena emang ada pas banget gitu untuk tulangnya, itu pas untuk di 3 plastik itu ada semua tulangnya ya teman-teman. Jadi ini nanti aku tutup dulu, terus itu aku elap dulu ya, karena tadi tuh sempat ketumpahan gitu, ada tumpah sedikit-sedikit untuk si kuahnya. Aku elap, terus aku rapetin gitu, aku tutup rapet. Dan setelah ini mau langsung aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, dan itu nanti aku simpen ke dalam freezer gitu. Nah itu dia udah selesai untuk aku masukin semuanya. Jadi ini aku langsung mau buka kulkasku. Jangan salfok, kulkasku itu lagi berantakan ya teman-teman, karena emang belum ada aku bersihin untuk kulkas ini. Dan itu untuk freezer aku juga stoknya itu kosong ya, itu cuma ada bakso buat aku makan pakai sop ini. Terus itu juga ada nugget doang ya sama ikan lele yang kemarin. Dan itu aku masukin langsung untuk si supnya, langsung aku masukin ke dalam freezer. Dan lanjut, ini posisinya udah aku selesai ngasih makan anak-anak ya. Dan di sini mereka kedatangan paket. Jadi emang kakak Nazil itu kan kemarin dapat juara 1 ya. Jadi aku kasih apresiasi sedikit lah ya, biar dia tuh lebih semangat lagi, lebih seneng, semangat untuk belajarnya itu bertambah. Jadi ini aku kasih apresiasi sedikit. Dia katanya minta dibeliin mainan gitu, mainan make upan. Ya walaupun di sini tuh kakak Nazli yang juara, tapi mau nggak mau aku tuh harus beli 2 ya teman-teman, karena bisa ntar bakalan berebut gitu ya, bakalan bertengkar ntar yang ada kalau misalnya si adik Ais itu nggak dibeliin. Dan itu dia langsung dibuka untuk paketnya. Mereka tuh seneng banget gitu, sampai pokoknya bisa dilihat lah ya kesenangan mereka tuh saat lagi bongkar-bongkar paket ini ya teman-teman. Dan itu hasilnya alhamdulillah bagus ya untuk si make upannya. Dan ini aku beli itu di harga 50.000 ya satu buahnya. Dan di toko itu tuh banyak untuk pilihannya ya, untuk jenis modelnya tuh ada banyak. Cuman di sini kita pilih yang bentuk lollipop seperti ini. Jadi sengaja aku samain mereka, karena nanti kalau nggak sama yang ada bisa bertengkar ya. Kenapa berbeda-beda itu bisa bertengkar. Makanya di sini aku samain aja untuk modelnya ya, untuk kakak Nazil lollipop, dan untuk Ade Ais itu juga aku beliin yang lollipop seperti ini. Nah jadi sebenarnya kakak Nazil itu lagi sakit gigi waktu bukain paket ini ya, cuman karena dia saking senengnya kedatangan paket ini jadi lupa sama yang namanya sakit gigi ya teman-teman. Dia langsung senang ngelihatnya udah datang untuk mainannya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.